Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Mulyono. Saya dari Prodi PAUD 2019 dan saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Mumun Mulyati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Pendidikan Anak Usia Dini. Dan untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan dalam komunikasi pada pendidikan anak usia dini. Komunikasi yang terjalin antara ibu dan ayah dengan anak seringkali tidak berjalan selaras. Padahal, ketidakselarasan komunikasi ini selanjutnya dapat berdampak pada perilaku anak di masyarakat. Anak bisa mencari pelarian yang salah di luar rumah atau di luar lingkungan karena anak merasa ibu dan ayahnya tidak dapat mengerti permasalahan yang dihadapinya. Ketidakselarasan komunikasi antara ibu dan ayah dan anak biasanya disebabkan adanya perbedaan dunia anak dengan dunia orang dewasa. Tentunya bukan anak yang harus menyesuaikan, melainkan ibu ayahlah yang seharusnya memahami. Para pakar pendidikan menyimpulkan sebagian besar hal ini terjadi awalnya disebabkan oleh kurangnya komunikasi ibu ayah dengan anak sejak usia dini, yang kemudian terkumpul dan membesar. Pengakuan dari salah seorang anak mengungkap bahwa mereka melakukan hal itu tanpa sepengetahuan orang tuanya. Selain itu, beberapa melakukannya karena merasa kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Kurangnya komunikasi antara ibu, ayah, dengan anaknya membuat anak merasa kurang diperhatikan sehingga mereka mencari sumber perhatian dan kasih sayang yang lain. Pentingnya komunikasi bagi anak usia dini yaitu mampu mengembangkan kecerdasan bahasa, mampu belajar tentang pengetahuan sekitarnya, mampu membangun kecerdasan sosial emosional, mampu menjalin hubungan kekeluargaan, mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri anak, lalu mampu meningkatkan kecerdasan berpikir anak untuk membedakan benar atau salah, lalu mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar, mengenalkan pada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Karakteristik anak usia dalam berkomunikasi yaitu ada dua. Yang pertama, anak berkomunikasi dengan menggunakan kata-kata dan isyarat tubuhnya. Yang kedua, kemampuan bahasa anak terus didorong untuk membantu anak dalam mengungkapkan keinginan dan menjalin hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang dilakukan antara kedua anak yang memiliki pengelompokan usia berbeda ini tentu memiliki beberapa hambatan yang tentu harus diketahui dalam ilmu komunikasi, khususnya untuk berbicara kepada anak usia dini. Dan adapun hambatan komunikasi pada anak usia dini yaitu perilaku khas, yang dimana setiap anak memiliki perilaku khas yang berbeda-beda. Ada anak yang tidak senang berinteraksi dengan lingkungan baru, ada anak yang hiperaktif dan mudah beradaptasi dengan orang baru, dan juga perilaku khas ini sebagian besar menghambat jalannya komunikasi antara anak itu sendiri dengan orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, emosi. Emosi terbesar ada di dalam kehidupan anak usia dini, karena anak belum tentu dapat mengontrol emosinya dengan baik. Anak usia sekolah sering terlihat marah-marah, kesal, kecewa, bahagia, tertawa-tawa, dan semuanya dilakukan tanpa alasan tergantung mood yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, faktor emosi inilah yang menjadi hambatan komunikasi dengan presentasi terbesar. Komunikasi akan terhambat ketika anak-anak sedang meluapkan emosinya. Terkadang ada anak yang tidak dapat dikendalikan oleh orang tuanya, sehingga mengamuk bahkan merusak berbagai benda yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya, gangguan dalam sensoris. Gangguan dalam sensoris anak sering ditemui di kehidupan masyarakat. Gangguan dalam sensoris ini menjadi pemicu hambatan dalam komunikasi pada anak usia dini. Setiap anak memiliki 7 sensoris dasar di dalam tubuhnya. Penyebab gangguan sensoris pada anak adalah adanya perkembangan yang tidak optimal saat sensoris bekerja. Sensoris pada anak meliputi sensoris perabaan, sensoris pendengaran, sensoris penciuman, sensoris penglihatan, sensoris pengecapan, sensoris gerak antar sendi, dan sensoris keseimbangan. Semua sensoris tersebut sangat berkaitan
terhadap komunikasi pada anak usia sekolah. Oleh karena itu, perlu adanya deteksi dini terhadap ciri-ciri gangguan sensoris pada anak agar komunikasi tidak terhambat. Lalu selanjutnya, pola bermain. Pola bermain juga dapat mempengaruhi komunikasi pada anak usia dini. Pola bermain anak berawal dari cara orang tua mengenali anak tersebut dengan mainannya, seperti mobil itu dijalani di lantai, bukan untuk dijadikan mainan masak-masakan. Setiap anak yang salah pola bermainnya akan sulit beradaptasi dengan mainan lainnya, bahkan tidak mau berinteraksi dengan teman bermainnya. Kesalahan dalam pola bermain anak-anak akan menghambat komunikasi. Gangguan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gangguan komunikasi memang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti anak yang tidak mengerti arti kata yang diucapkannya. Selain itu, anak usia sekolah juga sering melakukan komunikasi nonverbal yang sebenarnya tidak ia gunakan dengan baik, seperti menarik tangan orang lain untuk meminta tolong diikuti kemauannya. Hal ini membuat komunikasi menjadi terhambat dan akhirnya menimbulkan permasalahan seperti kesalahpahaman dalam memahami komunikasi anak usia dini. Baik, saya akan memberikan tips komunikasi dengan anak untuk membuat anak usia dini merasa nyaman saat berkomunikasi dengan ibu dan ayah. Nah, upayakanlah menerapkan. Yang pertama itu, dengarkan apa yang diceritakan Ananda dan pancing untuk lebih banyak bercerita. Ia senang sekali menceritakan pengalaman-pengalaman yang baru dilaluinya. Dan ia akan bersemangat bercerita jika ibu ayah mendengarkan dan tertarik dengan apa yang diceritakannya. Lalu saat Ananda sedang menceritakan sesuatu, fokuskan perhatian pada ceritanya, hentikan sejenak kegiatan yang ibu ayah lakukan, ajak ia mendekat dan dengarkan dengan seksama. Jika perlu, beri sedikit tanggapan. Lalu ulangi cerita Ananda untuk menyamakan pengertian, karena mungkin bahasa anak berbeda dengan bahasa kita, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami cerita anak. Lalu bantu Ananda mengungkapkan perasaannya dengan bertanya. Jika Ananda masih bingung tentang apa yang dirasakannya, apa yang membuatnya sedih atau gembira, maka dengan meminta ia bercerita akan membuatnya merasa diperhatikan. Lalu bimbing Ananda untuk memutuskan sesuatu yang tepat. Jelaskan akibat apa yang akan terjadi jika ia mengambil suatu keputusan. Jelaskan sebab dan akibat dari keputusan itu secara sederhana, agar mudah dimengerti olehnya. Lalu emosi Ananda yang masih belum stabil membuat ia mudah marah. Tunggu sampai ia tenang. Baru dekati dan tanyakan apa yang mengesalkan hatinya. Jangan sampai membuat Ananda merasa sedang diabaikan atau tak diajarkan. Lalu saat berkomunikasi dengan anak usia dini, ibu dan ayah tak perlu malu. Misalnya harus berperan sebagai badut di depan anak. Nah, jika dengan cara itu anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang ibu ayah maksudkan, komunikasi dengan anak yang dijalin sejak dini dapat memudahkan dalam mendidik dan mengarahkan anak usia dini. Nah, begitulah tips dari saya untuk para ayah dan ibu. Baik, sekian dari saya. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk Anda. Saya Astuti Mulyono, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.